Makanya kita jangan lakukan crypto, forex dan saham ini untuk hobi klik buy dan sell. Tapi betul-betul untuk mendapatkan cuan. Nah, untuk mendapatkan cuan yang baik, konsisten dan banyak dan cepat, Anda harus belajar. Oke. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Salam kenal dengan saya, Siswandi Waluyo. Oke teman-teman, sebelum saya memulai, ya mohon untuk di-subscribe channel ini, pencet loncengnya supaya mendapatkan info terbaru dari channel ini. Karena channel ini nanti akan banyak membahas tentang dunia investasi ya, terutama di dunia currency ya, baik itu kripto maupun di forex ya teman-teman. Oke teman-teman, pada masa pandemi seperti sekarang ini, corona yang mewabah di mana-mana, yang hampir saja tidak terkendali ya, sehingga pemerintah kita harus melakukan namanya PPKM darurat, itu dengan tujuan untuk menghentikan laju dari pertumbuhan pandemi corona ya teman-teman. Dan ternyata PPKM darurat ini membawa efek yang sangat besar teman-teman untuk kita ya sebagai masyarakat Indonesia yang mencari makan dari berjualan, itu yang paling directly langsung ke hulu hati ya teman-teman. Buat masyarakat juga banyak sekali yang hanya bisa bekerja hari ini untuk makan hari ini. Nah, dengan adanya PPKM seperti ini, ada pembatasan waktu, ada pembatasan, dan semuanya dibatasi ya. Karyawan pun semua harus dirumahkan ya, bukan dirumahkan tapi harus bekerja di rumah. Tentu saja ini membawa efek yang sangat-sangat tidak baik untuk ekonomi kita semua teman-teman. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan saat seperti ini? Ketika keluar penuh dengan batasan-batasan, tentu saja kita harus tetap ada di rumah ya, untuk menjaga dan melindungi keluarga kita supaya tidak terpapar dengan yang namanya virus corona teman-teman. Nah, tapi pertanyaannya, kalau saya di rumah aja, apakah saya bisa makan? Apakah saya masih tetap bisa dapat income? Bagaimana saya bisa dapetin duit untuk beli makan? Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana supaya kita tetap menghasilkan income walau hanya di rumah saja gitu ya. Tonton terus video ini sampai selesai. Mudah-mudahan, siapa tahu informasi yang akan saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video saat ini. Jika tidak bermanfaat untuk teman-teman, paling tidak nanti untuk teman, kolega, saudara atau siapapun yang membutuhkan, nanti bisa mendapatkan insight dari apa yang akan saya sampaikan, dan semoga bisa membantu masyarakat Indonesia untuk tetap berpenghasilan biarpun itu dari rumah. Apa itu? Let's yuk kita cek. Ya, halo teman-teman, ini adalah saya ya, saya Siswandi Waluyo. Ini kebetulan saya adalah seorang sarjana teknik ya, S1-nya teknik kimia ya, tepatnya itu saya dapatkan gelar dari Yogyakarta. Kemudian saya master manajemennya di bidang marketing ya, saya dapatkan di Jakarta. Dan ini adalah pengalaman saya di bidang berjangka ya teman-teman. Itu antaranya pertama kali saya kenal berjangka ini di tahun 2005, yaitu oleh PT Maxgain International Futures ya. Kemudian dilanjutkan ke PT Millennium Penata Futures, Sinarmas Futures, di Asia Capitalindo, terakhir di FBS dan di Okta ya teman-teman. Jadi kalau ngomong pengalaman ya lumayan pengalaman saya di bidang berjangka ini. Udah banyak sekali saya pindah-pindah ya. Pindah-pindah bukan berarti yang lama tidak bagus ya teman-teman. Waktu itu memang situasi dan kondisi yang harus memaksa saya untuk pindah-pindah ini gitu. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang forex, tentang cryptocurrency dan juga tentang saham. Nah, tentu saja 3 opsi pilihan ini yang bisa kita lakukan untuk bekerja dari rumah dan tetap bisa menghasilkan. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi teman-teman semua ya. Nanti apakah mau pilih yang forex, mau pilih yang kripto, atau mau pilih yang saham ya. Tinggal kepercayaan teman-teman ada di mana yang lebih tingginya dan kira-kira bisa cuannya dari mana. Karena ketiga elemen ini ya, ketiga elemen tools investasi ini itu semuanya bisa menghasilkan uang hanya dengan di rumah saja ya. Bisa, kalau dulu harus pakai laptop, kalau sekarang mungkin hanya dengan menggunakan aplikasi di handphone, teman-teman semua sudah bisa melakukan transaksi
dan mendapatkan income dari sini ya teman-teman. Nanti kita pelajarin pelan-pelan ya. Ini saya hanya untuk membuka pintu wawasan saja buat teman-teman. Kira-kira kalau saya mau masuk dunia investasi, yang paling cocok untuk saya itu yang mana gitu ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Nah, sebelum memulai kita harus memiliki satu mindset yang benar ya teman-teman. Bagaimana dunia trading ini harus memiliki pemikiran yang benar. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, baik itu forex, kripto maupun saham, yang diketahui oleh masyarakat umum atau masyarakat luas itu bahwa tiga elemen ini sama-sama sangat-sangat berbahaya dan merugikan semua ya. Bahkan ada yang bilang tidak ada ceritanya kita bisa kaya raya atau bisa untung dari sini gitu. Wah, itu sebenarnya salah ya teman-teman ya. Karena kenapa citranya buruk? Karena biasanya kalau yang ngomong-ngomong tentang ini buruk itu berarti mereka kalah atau mereka loss. Ya biasa ya, sesuatu yang buruk itu biasanya nanti akan dibesar-besarkan dan citranya akan menjadi kurang baik gitu ya. Yang jelek-jelek itu biasanya kalau digibahkan itu menjadi 200% kejelekannya. Tapi kalau yang baik-baik, baiknya 100%, diomongkan tetap hanya 50% saja yang sampai. Ngerti ya maksudnya teman-teman ya? Kenapa jelek? Karena orang yang loss ini cerita, ini nggak bagus, ini jelek, ini nggak cocok lah, ini jangan ke situlah, bahaya. Ditanya bahayanya kenapa? Ya pokoknya bahaya gitu ya. Padahal kalau teman-teman tahu ilmunya, mau belajar, mau menyempatkan diri untuk belajar, memahami, mengerti, ini sebenarnya satu ladang harta karun yang harta karunnya kita ambil. Tentu saja untuk mengambil harta karun itu tidak semudah kita nemu barang di jalan gitu ya. Karena namanya harta karun itu kan tersembunyi di dalam, penuh jebakan-jebakan, penuh mantra-mantra misalnya gitu, yang harus kita kuasai ilmunya bagaimana cara ngambil si harta karun ini gitu teman-teman. Kalau kita nggak ngerti ilmunya, kita nggak paham bagaimana cara ngambil harta karun, ya kita akan kena jebakan tadi, kita akan mati sebelum sampai tujuannya. Jadi sebelum masuk ke sana, kita harus memiliki mindset yang benar untuk trading. Mindsetnya apa? Gampang. Bahwa ketika saya masuk dunia ini, ketika saya masuk dunia investasi trading, itu saya harus untung. Dan ini memang menguntungkan gitu ya. Kalau pikiran udah rugi dari awal, wah ini rugi, saya takut rugi, ya Anda akan rugi beneran gitu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bapak Benjamin Franklin, ya ini saya satu kata suka sekali dengan kata-kata ini. Kutipan dari Bapak Benjamin Franklin itu mengatakan begini. Investasi yang memiliki bunga terbaik itu adalah pengetahuan ya. Artinya apa? Kita harus belajar. Segala sesuatu harus belajar. Nggak ada istilah saya sudah terlalu tua untuk belajar seperti itu, atau saya masih terlalu muda untuk belajar seperti itu ya. Jadi harus tetap belajar teman-teman. Tanpa belajar, tanpa pengetahuan, bisa amsyong. Ini kita akan berbisnis dengan uang ya, uang. Kalau nggak ada ilmunya, hanya coba-coba, ya bahaya gitu. Atau hanya sekedar menyalurkan hobi buang-buang uang misalnya, ya akan itu yang akan terjadi. Tapi sekali lagi kalau kita tahu caranya, kita tahu ilmunya, itu mudah sekali untuk mendapatkan uang dari kripto, forex maupun saham dalam waktu yang sekejap gitu ya teman-teman. Jadi intinya harus belajar dulu. Investasi, ada orang mengatakan kita harus investasi leher ke atas ya. Kalau kita investasi leher ke atas, artinya kita investasi otak. Kita harus belajar. Kalau kita memiliki pengetahuan, kita punya ilmu, mau dibawa kemanapun kita, mau sampai kemanapun kita, ke ujung dunia sekalipun, dengan kita memiliki pengetahuan, maka kita akan bisa hidup, kita akan bisa survive ya teman-teman, dengan kemampuan yang kita miliki. Tapi kalau kita nggak punya pengetahuan atau nggak mau belajar, katakanlah kita menjadi bodoh dan masa bodoh dengan lingkungan kita akan mati ya, kita akan mati. Dan seberapa banyak uang yang teman-teman punya, tanpa memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan, uang itu pun akan habis ya. Banyak sekali di sekeliling kita orang-orang yang terlahirkan dari keluarga kaya nih teman-teman. Orang tuanya kaya raya, tapi biasanya orang-orang kaya ini anak-anaknya itu kurang mau belajar biasanya ya.
Karena dengan kekayaan orang tuanya dia udah hidup nyaman, sudah enak sekali. Tapi apa yang terjadi ketika orang tuanya ini sudah nggak ada, ya? Kekayaan jatuh pada generasi anaknya. Yang anaknya biasanya hidup foya-foya, hidup enak dan bla, tanpa pengetahuan, tanpa mau belajar bagaimana mengelola keuangan, tanpa mau belajar bagaimana caranya hidup untuk bertahan. Dia nggak tahu, yang dia tahu adalah uang itu harus dihabiskan. Ya lama-lama habis, sebanyak apapun uangnya akan habis dan nantinya akan susah hidupnya. Itu ya. Bukan berarti saya mendiskreditkan seseorang sekarang anaknya orang kaya, bukan. Cuman itu hanya satu ilustrasi saja. Banyak juga anaknya orang kaya, orang tuanya kaya, ketika jatuh generasi anaknya akan menjadi berlipat-lipat jauh lebih kaya, dengan catatan anaknya mau belajar, ya. Nah, ini juga didukung dengan Bapak ini ya, sudah tidak asing lagi buat kita semua. Beliau adalah Bapak Albert Einstein, ya. The only source of knowledge is experience, ya. Jadi teman-teman, kalau nanti masuk dunia kripto, masuk dunia forex atau masuk dunia saham, ya, pengetahuan yang terbaik itu adalah pengalaman. Jadi nggak cukup teman-teman hanya beli buku di Gramedia bagaimana cara trading yang baik dan benar, misalnya beli buku profit dalam waktu 1 jam sekian ribu dolar, buku psikologi trading, buku semuanya tuh teman-teman baca, teman-teman habiskan, ya itu hanya teman-teman hanya dapat teori-teorinya doang gitu ya. Kalau menurut Pak Albert Einstein, teman-teman harus melakukan, harus experience, karena guru terbaik adalah pengalaman, ya. Jadi sama seperti kita nyetir, belajar nyetir itu pelan-pelan ya. Kalau udah bisa nanti ngebut gitu. Sama di dunia forex, kripto maupun saham, kalau teman-teman sudah mahir, mempunyai jam terbang, nah itu bisa ugal-ugalan dan bisa dapat uangnya juga banyak. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah belajar, ya teman-teman, belajar. Jangan pernah meninggalkan belajar. Apapun itu, awalnya teman-teman harus belajar. Jangan tidak belajar dulu ya. Ini penting belajar ini, supaya nanti nggak nabrak-nabrak gitu loh teman-teman ya. Harus belajar dulu itu. Nah, setelah belajar, praktek dan improve ya teman-teman. Boleh teman-teman boleh belajar. Namanya belajar boleh dari mana saja ya. Sekarang dunia online gampang sekali. YouTube, Google, atau mana-mana lah, buku, Gramedia, banyak sekali materi-materi atau sarana kita untuk belajar. Nah, teman-teman harus belajar. Kalau Pak Jokowi bekerja. Tapi kalau teman-teman memang betul-betul masih baru masuk dunia forex, kripto maupun saham, ya saya sarankan untuk belajar terlebih dahulu. Cari mentor yang bisa membawa teman-teman kepada pengetahuan yang teman-teman inginkan, ya. Cari mentor yang tepat, ya. Karena salah mentor ya amburadul juga gitu teman-teman ya. Cari mentor yang tepat, yang karakternya juga sesuai dengan teman-teman ya. Kadang-kadang kita itu tipenya adalah holder atau tipe yang suka menunggu jangka panjang untuk sebuah transaksi. Tapi ada ketemu mentor yang mainnya scalping, yang mainnya jangka-jangka pendek, short, ya nggak cocok gitu ya. Biasanya nanti berantem berantem dalam arti kata ide ya. Dan teman-teman nggak akan mendapatkan apa-apa nanti dari situ. Jadi peranan mentor juga penting ya. Teman-teman harus punya mentor yang bisa mengajarkan tentang 3 tools investasi ini ya. Oke, setelah belajar, praktek, nah, teman-teman kan manusia kan punya akal pikiran ya. Jadi kadang-kadang apa yang diajarkan oleh para mentor itu biasanya hanya basic-basicnya doang teman-teman. Biasanya hanya basic-basic yang diajarkan. Dan dari sini teman-teman jangan telan mentah-mentah juga, harus belajar lagi untuk menelaah apa yang sudah diberikan dan melakukan improvisasi, improve untuk kebaikan diri teman-teman semua. Karena kalau teman-teman menguasai ilmunya, mau sampai manapun, sampai kapanpun, ini akan tetap berguna ya untuk teman-teman sendiri. Jadi jangan pernah berhenti belajar ya teman-teman. Yang pertama harus lakukan tugasnya hanya satu, belajar. Jangan langsung deposit, langsung entry sana, entry sini, langsung buy, langsung sell. Saya hanya ngikutin apa kata mentor saya. Mentor saya bilang buy ya, saya buy.
mentor saya bilang sell ya, saya sell. Nah, ini salah ini ya teman-teman. Karena teman-teman nggak tahu kenapa buy di situ, kenapa sell di situ gitu. Tentu ada alasannya. Para mentor pasti punya alasan. Dan kekuatan dananya teman-teman dengan mentor pasti berbeda. Nah, itu harus diperhatikan. Nanti juga ada belajar kita money management ya. Banyak yang akan kita pelajari teman-teman. Jadi tonton video ini sampai selesai. Kita akan banyak belajar ya. Dan jangan lupa di subscribe. Oke. Nah, ini teman-teman saya akan coba dulu membedakan antara bedanya forex, kripto dan saham. Apa sih bedanya forex dan kripto ya? Kalau forex sudah lama ya, sudah lama. Mungkin telinga kita udah juga cukup familiar dengan kata-kata forex. Saham juga sama ya, sering kita dengar orang main saham, orang main saham, orang main forex ya. Sering sekali kita dengar. Cryptocurrency ya baru-baru akhir ini booming banget, meledak banget ya. Hampir semua orang membicarakan apa itu cryptocurrency. Ada juga orang yang tiba-tiba kaya mendadak dari cryptocurrency gitu ya. Hanya modal motor Vario bisa beli rumah senilai 3M gara-gara cryptocurrency. Oke. Nah, kita lihat pengertiannya dulu ya, teman-teman. Nah, ini pengertian forex nih ya. Forex adalah atau foreign exchange adalah perdagangan mata uang asing atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan falas atau valuta asing. Nah, ini sebenarnya di dunia nyata juga ada ya. Kalau ada namanya money changer. Kalau teman-teman pergi ke money changer punya uang misalnya 1 juta, ini saya pengen dalam bentuk dolar. Nah, berapa ya gitu. Nah, itu kita tinggal bawa uang fisiknya pergi ke money changer, ditukar tuh uang rupiahnya ditukar menjadi dolar. Nah, di situ biasanya ada harga beli, ada harga jual gitu. Tetapi kalau kita di sini ini bukan main uang fisik, nanti kita hanya berupa spot ya, atau hanya angka-angka saja. Lihat teman-teman ya. Jadi forex ini adalah mata uang. Kita ada 5 komponen mata uang utama ya. Ada pound sterling, ada euro, ada Australian dollar, ada yen, kemudian ada Aussie ya teman-teman. Ada Swiss franc juga ya, Prancis ya, ada Swiss franc. Dan sekarang banyak sekali mata uang yang diperdagangkan, baik itu yang forex ini, kemudian ada lagi produk cross rate, yaitu mata uang yang dibandingkan bukan dengan dolar ya. Kalau forex itu semuanya dibandingkan dengan dolar. Misalnya tadi GBP USD ya, Swiss franc CHF USD ya, Australian dollar ya AUD USD gitu ya. Kalau yen Jepang tuh JPY USD. Nah, gitu-gitu ya. Ada lagi mata uang namanya cross rate gitu ya, teman-teman. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Tentang forex mungkin tidak di dalam video ini, nanti dalam video-video saya berikutnya nanti kita kupas satu-satu. Nah, ini kalau kripto ya, teman-teman. Kripto ini adalah pertama kali diperkenalkan merupakan mata uang virtual atau cryptocurrency ya, yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto. Nah, ini orangnya juga di mana kemana nggak ada yang tahu nih teman-teman. Satoshi Nakamoto ini ada di mana ya. Mata uang tersebut hampir sama dengan mata uang pada umumnya, tapi hanya tersedia dalam bentuk dunia digital, dan ini decentralized ya namanya ya. Decentralized, apa itu decentralized nanti kita bahas lagi di video saya selanjutnya. Jadi ikutin terus ya video saya. Kita akan belajar banyak tentang dunia investasi. Mudah-mudahan ini akan membantu teman-teman semua untuk menentukan pilihan mana investasi yang dimaui dan bisa profit cuan ya, bisa cuan banyak ya teman-teman. Nah, ini saham ya, saham adalah sekumpulan menjual dan membeli saham yang mewakili klaim kepemilikan atas bisnis, termasuk di dalamnya adalah sekuritas ya, yang terdaftar pada bursa saham publik ya. Juga saham yang diperdagangkan secara swasta, seperti saham-saham perusahaan swasta yang dijual kepada investor melalui platform crowdfunding ekuitas ya teman-teman. Nah, kalau saham nanti mungkin saya akan undang orang lain ya untuk mengisi saham ya, karena saham saya kurang paham ya. Nanti kita akan, tapi tetap saya janji kita akan belajar ketiga elemen ini lebih dalam lagi dalam video-video saya yang lain ya. Nah, ini teman-teman ya, ini saya ringkas saja. Ini sebenarnya ada banyak sekali perbedaan, cuman yang mendasar dan yang paling banyak mencolok itu ada di sini ya, bedanya forex, kripto dan saham. Ya, dari diperdagangkannya ya. Kalau kripto ya jelas ya cryptocurrency ya. Kalau forex itu adalah mata uang. Jelas ya. Kalau saham adalah
saham perusahaan ya. Ini yang pertama teman-teman. Kemudian ada namanya jam trading ya. Kapan kita bisa melakukan jual beli. Trading ini adalah jam untuk melakukan kapan kita bisa jual beli ya. Kalau kripto itu ada 24 jam non-stop ya. Sabtu Minggu pun tetap dihajar dia. Jalan terus cryptocurrency ini. Jalan terus ya cryptocurrency ini biarpun itu Sabtu dan Minggu. Jadi 24 jam non-stop. Jadi teman-teman bisa selalu cuan dan profit kapan saja, di mana saja. Ini benar-benar kapan saja dan di mana saja ya. Asal ada internet tentunya. Kalau forex itu hanya 24 jam ini ya, saya salah ketik, ini adalah 24 jam kali 5 hari kerja, karena forex itu hanya hari Senin sampai hari Jumat saja. Sabtu Minggu libur. Dia memberi kesempatan kepada kita untuk istirahat, untuk jalan-jalan dulu ya. Kemudian kalau saham itu adalah 6 kali 5 hari kerja ya, sama ya. Nah, kemudian sistemnya kripto itu dulu ya, ini dulu one way market. Kalau sekarang juga sudah two way market nih ya, karena permintaan pasar ya. Kemudian kalau forex two way market artinya apa? One way atau two way ini ya, saham dan kripto hampir sama. Jadi kalau one way market, transaksi yang pertama itu adalah kata-kata buy ya, hanya bisa beli. Ketika harga rendah beli, berharap harganya naik. Ketika harga sudah naik, itu baru kita jual. Nah, selisih harga jual dan harga beli inilah untungnya. Tapi kalau forex itu bisa two way market, artinya harga mau naik atau harga mau turun, kita bisa melakukan transaksi. Dan ini istimewanya forex. Di dunia ya, di apapun itu, semua transaksi yang ada di dunia itu dimulai dengan kata-kata beli. Kita mau jualan mobil ya, berarti kita harus punya mobil. Kita harus beli mobil dulu. Kita mau jual motor, ya kita harus beli motornya dulu, baru kita bisa jual motor. Kita pengen jual rumah ya, berarti kita beli rumah dulu, baru jual rumahnya. Tapi kalau di forex enggak. Kita misalnya ada satu mata uang yang menurut prediksi kita harga itu sudah sangat tinggi, dan menurut prediksi kita harga itu akan turun. Ya berarti kita bisa melakukan namanya jual dulu tanpa harus beli. Ya, enak ya, jual dulu. Nanti begitu harganya rendah baru kita beli. Nah yang penting kan namanya untung atau namanya profit itu, atau yang dinamakan untung atau dinamakan profit itu adalah ketika harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Itu yang dinamakan untung. Oke, itu secara sistem ya teman-teman ya, hanya satu one way market. Kalau forex itu two way market. Pergerakan harganya sangat cepat, kripto sangat cepat ya, forex juga sangat cepat. Saham relatif lambat. Seberapa cepat ya, dalam waktu hitungan detik ya, mungkin aja bisa langsung up, bisa langsung down ya teman-teman. Apalagi kalau masuk namanya fundamental, masuk namanya news, itu lebih ngeri lagi ya. Kemudian untuk eksekusi ya, eksekusi itu kalau di kripto juga bisa instan, bisa pending order. Forex bisa instan, bisa pending order ya. Kalau saham ini pending order berarti ya, dia tidak instan. Nah ini yang terakhirnya teman-teman ya, leverage. Leverage kripto 1:1, saham 1:1. Tapi kalau di forex bisa 1 sampai 100, sampai 1 dibanding 2000. Artinya apa? Dengan adanya leverage ini, kita hanya dengan modal kecil bisa untung besar, teman-teman. Karena bisa misalnya 1:100, maka keuntungan bisa 1 dikali 100, 1000 dikali 2000 itu ya. Itu nanti untuk margin kontrak. Nah, nanti untuk leverage ini akan saya bahas terkhusus lagi dalam video saya yang selanjutnya ya, khusus bahas tentang leverage ya, teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe supaya teman-teman dapatkan pengetahuan dan belajar terus untuk mendapatkan cuan yang banyak ya. Jadi bukan hanya bisa beli dan jual, tapi juga memahami, mengerti dalemannya apa yang teman-teman lakukan, baik itu di kripto, di forex maupun di saham. Oke. Teman-teman, ini adalah 3 instrumentasi yang bisa kita manfaatkan di masa PPKM darurat ini ya. Teman-teman bisa boleh pilih kripto, bisa boleh pilih forex, dan juga pilih saham. Lalu ada pertanyaan, wah ngeri sekali Pak, itu kan satu instrumensi yang berbahaya. Tidak berbahaya, saya katakan tidak berbahaya kalau teman-teman tahu caranya, teman-teman tahu cara menggunakannya, tahu ilmunya dulu. Yang penting tahu ilmunya dulu ya. Nah saya ini kebetulan dipercaya oleh Mas Berto ya. Mas Berto itu kepala sekolah SP1M untuk mengelola namanya gabutbank.id ya. Itu juga ada kripto, ada forex ya teman-teman di situ. Tapi saya lebih di forexnya.
Jadi tugasnya adalah untuk menganalisa market ini mau kemana. Nah ya teman-teman yang tadinya betul-betul blank, ketika ada di Gabut Bank pelan-pelan mulai belajar, mulai mengerti bagaimana harus transaksi. Tidak saya berikan signal pun teman-teman sudah banyak yang melakukan transaksi dan itu adalah profit. Alhamdulillah teman-teman banyak yang mau belajar dan itu untuk diri mereka sendiri, bukan untuk saya. Dan itu kalau juga profit saya juga nggak minta apapun ya teman-teman ya. Saya nggak minta apapun dari hasil profitnya. Kalau profit ya dinikmati oleh teman-teman sendiri semua. Jadi teman-teman pertama harus belajar ya. Nanti kalau saham ada Mas Rio ya. Nanti saya undang Mas Rio untuk mengisi di channel ini. Kita belajar tentang saham ya. Oke. Tapi kalau teman-teman, saya kan nggak ada waktu Pak untuk trading ya. Saya masih karyawan. Nah ini kan PPKM ya, di WFH semua. Waktunya teman-teman untuk belajar ya. Tapi nanti kan kalau saya udah masuk kerja, saya gimana untuk tradingnya? Saya nggak bisa. Nah nanti silahkan hubungi nomor WA di bawah untuk yang tidak ada waktu untuk trading ya. Dan teman-teman tetap bisa cuan, tetap dapat cuan teman-teman ya, karena tujuan kita adalah cari duit ya. Ingat ya, kita tujuannya belajar ini adalah mencari duit, bukan membuang duit, bukan untuk hobi-hobian ya. Kita akan perlakukan nanti ini dengan benar. Bisnis ya, kita membangun bisnis bukan hobi. Kalau hobi, namanya hobi teman-teman itu nggak ada yang menghasilkan duit. Semua hobi mengeluarkan duit ya. Coba teman-teman pikir, simak kata-kata saya. Semua hobi itu mengeluarkan duit, bukan mendapatkan duit ya. Makanya kita jangan lakukan crypto, forex dan saham ini untuk hobi kelak klik buy dan sell. Tapi betul-betul untuk mendapatkan cuan. Nah, untuk mendapatkan cuan yang baik, konsisten dan banyak dan cepat, Anda harus belajar. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Kalau nggak sabar nunggu video-video selanjutnya, teman-teman bisa klik link di bawah untuk bergabung dengan kita. Sama-sama belajar, sama-sama cuan, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalam.